Halo Bapak Ibu guru yang berbahagia. Seperti yang kita ketahui, beberapa hari terakhir ini peserta guru yang sudah masuk kategori untuk mengikuti program guru belajar untuk P3K mungkin sudah ada yang sudah menyelesaikan modul dan sudah ada yang mengklik untuk mengikuti tryout. Nah, sehubungan dengan kebijakan terbaru ya, perlu kita ketahui info terbaru mengenai P3K ini. Berdasarkan hasil rapat kerja Komisi 10 DPR RI pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2020 kemarin ya, itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Nadiem Makarim memberikan kebijakan afirmasi bagi guru ya honorer yang akan ikut dalam rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kebijakan afirmasi dalam rekrutmen P3K ini berkaitan dengan usia, pengalaman kerja, serta sertifikat pendidik atau yang dikenal dengan serdik. Menurut Nadiem, pemberian afirmasi ini berdasarkan masukan dari berbagai kalangan yang meminta ada penghargaan khusus terhadap guru-guru honorer. Pengalaman kerja atau mengajar itu menurut Mendikbud Nadiem harus ada nilainya dan dihargai. Sebab belum tentu bisa dinilai melalui tes. Berdasarkan slide presentasi pada rapat kerja tersebut ada 3 kebijakan afirmasi dalam rekrutmen guru P3K, yaitu yang pertama, ujian seleksi pertama hanya untuk guru honorer di sekolah negeri masing-masing. Sedangkan ujian seleksi kedua dan ketiga terbuka untuk semua guru honorer. Ujian seleksi pertama nanti akan ada di bulan Agustus, bulan kedua Oktober, dan di bulan ketiga Desember di tahun 2021. Nah, yang kedua, bonus poin untuk passing grade. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Para peserta dengan usia 40 tahun ke atas terhitung saat pendaftaran dan berstatus aktif selama 3 tahun terakhir mendapatkan bonus nilai kompetensi teknis sebanyak 75 poin atau 15% dari nilai maksimum atau nilai maksimal 500 poin. Nah, yang kedua bagian B, para peserta penyandang disabilitas mendapatkan bonus nilai kompetensi teknis sebanyak 50 poin atau 10% dari nilai maksimal 500 poin. Yang ketiga, nanti para peserta atau guru honorer yang sudah memiliki serdik mendapatkan nilai penuh pada tes kompetensi teknis atau 100 poin. Nah, kita akan coba cek ya, kira-kira kompetensi teknis yang dimaksud bobotnya seperti apa. Simak infonya. Nah, Bapak Ibu sekalian, format ujian seleksi untuk P3K ini nanti akan ada kompetensi teknis ya, tes bakat skolastik atau penalaran, manajerial, ada juga nanti sosiokultural, dan yang terakhir ada pertanyaan wawancara atau dijawab secara tertulis. Nah, ini yang menjadi poin penting bagi guru yang sudah berusia 40 tahun dan ada juga yang untuk penyandang disabilitas dan yang ketiga untuk yang sudah memiliki serdik atau sertifikat pendidik. Nah, Bapak Ibu sekalian, adapun format ujian seleksi untuk P3K ya, itu terdiri dari yang pertama kompetensi teknis atau yang biasa kita kenal sesuai dengan mata pelajaran atau kompetensi bidang ya. Yang kedua nanti ada tipe tes bakat skolastik atau penalaran. Yang ketiga ada manajerial. Yang keempat ada sosiokultural dan yang terakhir nanti pertanyaan wawancara. Nah, sebenarnya ada 5 ya, bukan 4, ada 5. Nah, yang menjadi poin penting bagi Bapak Ibu guru yang sudah berusia 40 tahun itu adalah di kompetensi teknis. Nah, yang bagi Bapak guru yang berusia 40 tahun tadi akan mendapatkan poin sekitar 75 poin dari 50 soal ini atau sekitar 15% dari total dari nilai maksimal 500 poin. Nah, untuk yang penyandang disabilitas akan mendapatkan bonus nilai kompetensi sebanyak 50 poin atau 10% dari nilai maksimal 500 poin ya. Kalau dia Bapak Ibu guru yang sudah mendapatkan serdik maka akan mendapatkan nilai penuh pada tes kompetensi teknis atau sekitar 100% atau 100% ya. Nah, jadi nanti yang akan diujikan kepada yang
Bapak Ibu guru yang sudah berusia 40 tahun, yang juga ada nanti kategori penyandang disabilitas, dan yang sudah memiliki sertik mungkin hanya menunggu tes bakat skolastik ya, manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara. Memang dibuat di kebijakan yang kemarin itu yang terakhir ada dengan syarat lulus passing grade ya, dengan syarat lulus passing grade manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara. Nah, ini menjadi poin penting bagi Bapak Ibu guru yang berusia 40 tahun dan yang ada juga penyandang disabilitas serta yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Nah, perlu diketahui ujian P3K ini sangat berbeda dengan ujian CPNS karena tidak ada seleksi kompetensi dasar, yang ada hanya seleksi kompetensi bidang atau teknis. Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru sekalian dan semoga lulus. Sukses selalu.